Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eli Alvina. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 220404030007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama yaitu latar belakang dari materi administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Nah, dalam konteks profesi guru, administrasi pendidikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan sekolah, tetapi juga mencakup pengembangan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Jadi, administrasi pendidikan itu semakin penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif di era globalisasi ini. Jadi, tujuan dari PPT ini yaitu memeriksa berbagai aspek administrasi pendidikan, mulai dari peran dan tanggung jawab guru, strategi pengelolaan pendidikan, terus masalah yang dihadapi dalam menerapkan administrasi pendidikan gitu. Jadi dalam pemahaman untuk tentang administrasi pendidikan ini, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Selanjutnya yaitu poin-poin penting yang akan kita bahas dalam PPT ini. Yang pertama ada apa yang dimaksud tentang administrasi pendidikan, yang kedua fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, yang ketiga bagaimana peran administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, yang keempat tantangan dalam administrasi pendidikan, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, itu merupakan poin-poin penting yang kita bahas dalam PPT ini. Untuk poin pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Nah, untuk yang administrasi pendidikan menurut Nana Sujana pada tahun 2010, yaitu administrasi pendidikan itu mencakup pengelolaan sumber daya manusia, finansial, fasilitas, dan kurikulum untuk mendukung proses pembelajaran serta perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu menurut Nana Sujana pada tahun 2010. Selanjutnya, sedangkan dalam dunia keguruan, administrasi pendidikan adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan proses, koordinasi, dan organisatoris yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan itu ya sangat penting bagi guru. Kenapa? Karena untuk menggabungkan kegiatan dan program pendidikan yang membuat lingkungan belajar itu belajar dengan optimal yang untuk siswanya. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Yang ini merupakan tujuan terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan ini ada beberapa, itu ada 5, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, untuk peningkatan kualitas pendidikan ini, salah satu tujuan utama administrasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang efektif. Nah, ini mencakup pengembangan kurikulum, teknik pengajarannya, terus evaluasi, serta juga upaya guru itu menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswanya. Yang kedua yaitu pengembangan profesional guru. Nah, di mana melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan diri, administrasi pendidikan berusaha mendukung pengembangan profesional guru. Jadi, dengan adanya pengembangan profesional guru, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru, diharapkan mereka itu dapat mengajar dengan lebih inovatif dan efektif. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya, di mana mengelola sumber daya pendidikan termasuk fasilitas, sumber daya manusia, dan dana keuangan adalah tujuan tambahan untuk pengelolaan sumber daya. Jadi, untuk pengelolaan sumber daya ini, administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi penggunaan sumber daya untuk keberhasilan proses belajar mengajarnya. Selanjutnya yaitu pengembangan kebijakan pendidikan dan meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Untuk pengembangan kebijakan pendidikan, tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi tujuan ini termasuk membuat rencana, yaitu untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan serta menciptakan lingkungan di mana semua siswa itu diterima. Nah, untuk yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi, diharapkan bahwa dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama itu akan ada dukungan yang lebih baik
bagi proses pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi, tujuan dari administrasi pendidikan umumnya itu untuk mencapai tujuan pendidikan, yang intinya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang efektif, efisien. Nah, ini termasuk memastikan bahwa kurikulum itu dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan potensi yang ada di siswanya. Nah, ini merupakan fungsi dari administrasi pendidikan. Ada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Yaitu untuk perencanaan, di mana perencanaan dalam administrasi pendidikan itu mencakup pembentukan visi dan misi lembaga pendidikan, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dan penjadwalan kegiatan. Itu untuk perencanaannya. Untuk organisasi, yaitu biasanya melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas, penentuan tugas dan tanggung jawab setiap orang, dan pengaturan komunikasi antar anggota. Nah, itu untuk fungsi dari organisasi. Dan untuk fungsi pelaksanaan, yaitu di mana fungsi pelaksanaan ini merupakan tahap implementasi dari rencana yang telah disusun. Jadi administrasi pendidikan itu harus memastikan semua itu terencana dijalankan dengan benar dan tepat waktu. Nah, itu merupakan fungsi dari pelaksanaannya. Dan untuk yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja institusi pendidikan. Nah, ini dicapai melalui penilaian dan komentar siswa dan guru. Jadi ini merupakan fungsi dari administrasi pendidikan, yaitu ada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga, bagaimana peran administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Nah, ini ada 4. Yang pertama dinilai dari segi perencanaan kurikulumnya. Jadi, administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang relevan dan memenuhi kebutuhan siswanya. Ini termasuk memilih metode pengajaran, menetapkan tujuan pembelajaran, dan membuat materi ajar yang efektif. Jadi, inti dari perencanaan kurikulum ini yaitu merancang kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan siswanya. Yang kedua, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, di mana administrasi pendidikan ini juga mencakup pengelolaan tenaga pengajar dalam profesi keguruan. Ini termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Jadi inti dari pengelolaan sumber daya manusia ini yaitu bahwa rekrutmen, dan pelatihan, dan pengembangan profesional guru itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengajarannya. Selanjutnya yaitu ada pengawasan dan evaluasi, terus ada pengelolaan anggaran. Nah, untuk pengawasan dan evaluasi, di mana administrasi pendidikan melakukan tugas pengawasan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, evaluasi juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan program dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Jadi, inti dari pengawasan dan evaluasi ini yaitu lebih ke memantau proses di mana pembelajaran dan menilai kinerja gurunya. Untuk yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran, di mana pengelolaan anggaran ini, pendidikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Administrasi pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan seperti pembelian alat belajar, pelatihan guru, dan perawatan fasilitas di sekolahnya. Jadi inti dari pengelolaan anggaran ini yaitu lebih ke mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk program dan materi ajarnya, yaitu seperti pembelian alat belajar, pelatihan guru, dan untuk perawatan fasilitas yang ada di sekolahnya. Nah, itu merupakan peran administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Nah, ini ada juga peran administrator dalam sekolah, yaitu ada guru dan supervisor, di mana guru itu berfungsi sebagai administrator pendidikan yang kompeten. Selain hanya menyampaikan pelajaran, mereka itu harus memahami tanggung jawab administrasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan mempermudah proses mengajar. Yang kedua, yaitu supervisor memiliki peran penting dalam melakukan supervisi yang efektif untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Berbagai komponen struktural dan manajemen sekolah semuanya itu perlu diawasi. Jadi peran-peran tersebut, guru dan supervisor itu dalam administrasi sekolah itu sangat membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien.
Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu tantangan dalam administrasi pendidikan, yaitu ada keterbatasan sumber daya, perubahan kurikulum, dan pengembangan profesional. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, ini untuk tantangannya yaitu banyak lembaga pendidikan menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Jadi ini dapat mengganggu program pendidikannya. Jadi inti dari keterbatasan sumber daya yaitu anggaran dan fasilitas yang tidak memadai menghambat dalam program pendidikannya. Yang kedua yaitu perubahan kurikulum, di mana tantangan ini yaitu perubahan sering terjadi dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan dalam menghalangi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi ajar. Jadi inti dari perubahan kurikulum ini adaptasi cepat itu terhadap kurikulum baru dapat menimbulkan kebingungan dan memerlukan pelatihan tambahan. Selanjutnya yaitu pengembangan profesional, di mana tantangan untuk pengembangan profesional guru juga perlu diatasi, seperti akses terhadap pelatihan berkualitas tinggi dan kesempatan belajar secara berkelanjutan. Jadi inti dari pengembangan profesional ini yaitu kesulitan dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mengikuti perkembangan pendidikan. Jadi tantangan ini memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini merupakan kesimpulan dan saran dalam PPT ini yang membahas materi tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu dalam dunia pendidikan, administrasi pendidikan sangat penting. Administrasi pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung pengembangan profesional guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan pengolahan yang baik. Meskipun ada banyak tantangan, administrasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, mengelola sumber daya pendidikan dengan baik, dan mendukung pengembangan profesional guru. Jadi, guru itu dapat membuat lingkungan belajar yang inovatif dan kondusif dengan memahami dan menerapkan dasar administrasi pendidikan. Selain itu juga untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Jadi diperlukan kerjasama yang efektif antara semua pemangku kepentingan dan kebijakan pendidikan yang responsif. Dan selanjutnya yaitu saran dari PPT ini untuk materi ajar ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, guru itu harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, di mana sekolah itu harus mengadopsi teknologi komunikasi dan informasi untuk membuat proses pengelolaan lebih mudah dan meningkatkan akses informasi bagi siswa dan pendidik. Jadi untuk meningkatkan dukungan dalam profesi pendidikan sekolah, kebijakan pendidikan itu dalam pendidikan sekolah, orang tua dan masyarakat itu harus bekerjasama dengan baik. Selain itu juga kebijakan pendidikan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zamannya. Mungkin itu saja presentasi video yang bisa saya sampaikan, materi tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan materi ini tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, silakan. Atau yang tidak paham dengan materi ini, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan tersebut di presentasi dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Eli Alvina dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 220404030007. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.